Taib, kemudian fa idastau fil qira'ah wal fiqhi wal hijrah, kalau sama-sama bagus bacaannya, sama-sama paham fikihnya, dan sama-sama lebih dahulu hijrah, quddimal akbaru sinnan, maka didahulukan yang usianya lebih tua. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waliyummukum akbarukum. Jadi hendaknya yang mengimami kalian adalah yang lebih tua umurnya. Muttafaqun alaih, hadisnya sahih, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lianna kibarasin fil Islam fadilah, karena orang yang lebih tua umurnya di dalam Islam fadilah, ada keutamaan tersendiri. Wa li'annahu aqraba ilal khusyu' wa ijabati du'a, dan orang yang lebih tua lebih mendekat ke khusyuan dan mudahnya diijabah doa. Tapi ingat, jika dia sudah melewati syarat-syarat poin-poin di atas, 3 di atas. Yang pertama tadi paling bagus bacaannya, yang paling paham terhadap hukum-hukum Islam, yang sudah lebih dahulu hijrah, baru yang lebih tua umurnya. Kalau hanya sekedar tua saja bagaimana mau khusyuk kalau dia nggak paham tentang fikih salat, bacaannya nggak bagus, baca bismillahnya bismillah, malah kita nggak khusyuk. Bagaimana doa mau ijabah? Bacaan Al-Fatihah mungkin banyak salah, banyak belepotan, ghairil maghdu bi alaihim dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan sampai kita keliru. Umur yang lebih tua tetap ada keutamanya setelah dia melewati poin-poin 3 di atas. Kemudian baru kita bahas dalil secara utuh, secara lengkap yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Kemudian wad dalilu ala hada tartib al haditsu alladzi rawahu Muslim. Dalilnya menunjukkan tertib yang disebutkan di atas, ala hada tartib al hadits alladzi rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullah, an Abi Mas'udin al-Badri radhiyallahu an, dari Abi Mas'ud al-Badri, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, hendaknya menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ah sawa, kalau di dalam bacaan mereka seimbang atau sama, fa a'lamuhum bisunnah, maka yang lebih paham terhadap sunnah, terhadap hukum-hukum Islam. Fa in kanu fis sunnati sawa, dan jika di dalam sunnah dalam fikih tadi dia sama, fa aqdamuhum hijrah, maka lebih dahulukan yang lebih dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan, sama-sama dahulu hijrah, maka didahulukan, maka setelahnya hendaknya didahulukan yang lebih tua usianya. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Kemudian berkata ulama besar, ulama yang sangat fenomenal, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Muridnya Ibnu Qayyim. Gurunya, nah, gurunya Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Selain Ibnu Qayyim, setahu kita kayak Ibnu Qayyim doang muridnya yang terkenal. Siapa lagi? Az-Zahabi, Ibnu Katsir Az-Zahabi yang mengarang kitab Syiar Alam Nubala 15 jilid. Ada yang 17 jilid. Sedangkan Ibnu Katsir yang pengarang kitab Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, ini gurunya. Bahkan sebagian ulama mengatakan Ibnu Taimiyah ini rahimahullah, kalau kita ingin tahu kehebatannya cukup lihat muridnya saja. Satu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa banyak bukunya Ibnu Qayyim itu tentang hati yang menyentuh, yang bagus-bagus, masya Allah. Itu apalagi gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang mengarang kitab Aqidah Wasithiyah setelah
asar, sebelum maghrib sudah selesai. Dan ini Anda bahas juga kajiannya di Masjid Bakti pekan keempat hari Sabtu. Dan satu lagi, satu hikmah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau kita baca biografi beliau, di antara ulama ada dua di antaranya. Di antara ulama yang sangat berkah waktunya. Dia tidak lahir tahun 661 Hijrah sampai anak hitung 67 tahun umurnya. Tapi karangannya banyak sekali. Jadi hidupnya, waktunya berkah. Dan satu lagi di antara hikmahnya, Masya Allah, dan ini perlu untuk perhatikan, di antaranya beliau pun meninggal dalam keadaan di penjara. Beliau dimusuhi. Beliau sering didebat tapi tidak ada yang menang lawan beliau. Beliau cerdas dan jenius. Di antara ulama yang berkah hidupnya, setelah dia meninggal bukunya tetap tersebar di mana-mana. Masya Allah, tabarakallah. Antum cari aja di internet, zaman sudah canggih sekarang. Karangan Ibnu Qayyim, Ibnu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Banyak sekali. Bahkan di kajian-kajian dibahas terus sampai sekarang. Mungkin sampai kiamat. Nah, ini berkah, hidupnya berkah, ilmunya berkah. Padahal dia sudah meninggal. Nah, ini pelajaran besar bagi kita semua, ikhwan, akhwat, para pendengar Radio Roja sekalian, bahwasanya kalau mau berbuat kebaikan, ya sudah, jangan terlalu banyak berpikir. Ya, mungkin kita menyebarkan info-info kajian, para panitia, atau yang mungkin yang bersifat panjang, kita bangun masjid, bangun jalan, ya, yang bersifat sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat. Ya, mungkin para ustadz juga ketika berdakwah sedikit sekali yang menerimanya, tapi ketika dia sudah meninggal, Masya Allah, baru kelihatan manfaat ilmunya, berkah. Makanya jangan juga kita jadi muslim baperan, jadi jamaah juga, jadi ikhwan, jadi ustadz baperan. Kenapa? Ketika ceramah, ketika kita ikhwan juga menasihatin orang tua, saudara kita atau orang lain, ketika tidak diterima, ada rasa sedih, keluh kesah dan lain sebagainya. Ya, kita hanya menyampaikan saja. Kalau Allah menghendaknya akan diterima oleh seseorang tersebut. Kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam itu syekhnya atau rujukan umat Islam pada saat itu. Syekhul Islam adalah julukan, dan tidak semua orang mendapat julukan tersebut. Kalau kita perhatikan, kata ulama diantaranya kalau bahas biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia lebih sangat fokus terhadap karya-karyanya, terhadap buku-buku tauhid dan akidah. Ini fokusnya beliau. Dia tidak terlalu fokus sama hadis, ilmu fikih dan ilmu yang lain. Tapi kata ulama, kalau dia berbicara masalah fikih, ahlinya fikih kalah. Tidak fokus itu. Apalagi dia fokus. Ini beliau jenius. Insyaallah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, faqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil fadilah bil ilmi bil kitab was sunnah. Makanya Rasulullah mendahulukan masalah tertib, masalah imam dengan keutamaan orang yang berilmu, bil kitab dengan Quran dan dengan sunnah. Ada satu hal lagi berkenaan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masih banyak yang mengatakan beliau itu hal-hal yang negatif. Bahkan ada yang mengatakan beliau kafir dan lain sebagainya, dan banyak dusta juga. Insyaallah beliau akidahnya salimah, selamat, benar. Jadi kalau orang mengatakan beliau yang tidak benar, mungkin dirinya lah yang tidak benar. Jadi kita lanjutkan. Fa in istau fil ilmi, kalau sama di dalam keilmuan, dalam kitab dan sunnah, dalam ilmu fikih, quddima bisabqi ilal amali saleh, didahulukan yang lebih dahulu melakukan amal saleh. Wa quddima asabiq bi ikhtiyarihi ilal amal saleh wa huwa al muhajir, itu orang yang berhijrah. Alaman sabaqa bi khalqillah wa huwa
kibarusin. Intaha. Jadi daripada orang yang lebih didahulukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau lebih dahulu lahir. Jadi lebih didahulukan yang beramal saleh daripada yang lebih dahulu diciptakan. Ini menunjukkan semuanya ilmu. Jadi urutannya berilmu terhadap Quran, berilmu terhadap ilmu as-sunnah, itu dia faqih, paham fikih-fikih di dalam agama, dan beramal saleh. Jadi barulah umur yang keempat poinnya. Taib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sekarang. Hunaka i'tibarat yuqaddam ashabuha fil imamah. Di sini tentang pertimbangan seseorang bisa dijadikan imam. Apa saja pertimbangannya? Di sini disebutkan hunaka i'tibaratun yuqaddam ashabuha fil imamah. Di mana ada pertimbangan seseorang bisa dijadikan imam. Ala man hadara walau kana afdalu minhu. Meskipun ada seseorang yang dia layak dijadikan imam, meskipun ada yang lebih bagus daripadanya. Seandainya dari segi bacaan, dari segi fikih paham terhadap agamanya, tetapi dia lebih layak. Apa saja pertimbangannya? Walau kana afdala minhu illa biiznihi, kecuali dengan seizinnya. Kelewat. Walau kana afdala minhu wahia, di antaranya. Jadi dapat kita rinci, seandainya di dalam masjid itu ada dua imam atau 3 imam. Nah, satunya imam dia yang lebih layak, meskipun ada imam yang lain dia lebih layak lagi. Dari segi bacaan lebih bagus, dari segi ilmu lebih tinggi, tetapi dia tidak dibolehkan menjadi imam. Kita baca di sini awalan apa saja pertimbangannya. Meskipun ada imam yang lebih bagus, dia tidak boleh menjadi imam. Yang pertama, imamul masjid ratib, imam tetap masjid. Imam tetap masjid. Idza kana ahlan li imamah lam yajuz ayataqaddam alaihi ghairuhu. Jika dia imam tetap sebagai imam, tidak boleh selainnya untuk maju menjadi imam, walau kan afdhala minhu, meskipun dia lebih afdal, lebih utama, lebih bagus bacaannya, lebih paham terhadap sunnah, illa biiznihi, kecuali dia mengizinkan. Kayak tadi mungkin maghrib yang imam Serbambang. Ya mungkin Serbambang dari segi bacaan juga kita katakan bagus, dari ilmu dia bagus, meskipun ada imam ratib, namun atas izin imam ratib. Nah, contoh yang kedua, Isya. Kita anggap contoh saja, atau ustaz-ustaz yang lain, atau bacaan anda mungkin lebih bagus, fikih sunnah atau terhadap sunnah yang lebih paham, tetapi tetap menjadi imam ratib, enggak jadi masalah, sama saja. Meskipun anda menjadi imam atau yang lain, antum ada bacaan antum lebih bagus terhadap bacaan Quran antum lebih bagus atau lebih paham terhadap sunnah, ya antum mau jadi imam, ya enggak jadi masalah, dengan syarat harus dengan izin imam. Maka di sini dapat kita simpulkan, walaupun bacaan kita lebih bagus, jangan bermudah-mudahan untuk menjadi imam apalagi di tempat orang lain.